teman-teman semua, sebelum kita mulai, eh, bagi teman-teman yang mau update berita sains pop terbaru, teman-teman bisa langsung kunjungi situsnya, yaitu sciencepop.com. Nanti akan ada notifikasi pop-up untuk berlangganan. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan informasi terupdate dan info sains keren-keren ya, insya Allah. Nah, mungkin langsung saja ya, kita perkenalan sedikit dengan pemateri kita yang milenial ini, ya, yaitu Kak Vita. Ya, jadi beliau ini adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada dan sekarang beliau bekerja di salah satu rumah sakit ya. Dan semoga untuk IG Live hari ini bisa bermanfaat dan menjawab keraguan-keraguan yang ada di Amin. masyarakat gitu ya. Ya, amin. Baik, mungkin kepada Kak Vita eh, bisa perkenalan sedikit ya kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Mungkin kepada Kak Vita disilahkan. Oke, terima kasih Kak Sidik. Ya, Iya. perkenalkan saya Vita. Saya sekarang berprofesi sebagai dokter umum. Kebetulan di rumah sakit yang merawat COVID juga di Jakarta. Oke, Kak Sidik, kayaknya kita perlu jargon dulu nih. Jargonnya Science Oh Pop. ya. Oke. Oke, kalau jargonnya Science Pop, biar teman-teman yang menyaksikan tahu, jargonnya itu Science Pop agar kita melek sains. Ah, gitu. Oke, Oke, mungkin Kak Vita mau ini nyoba nih bareng-bareng kali ya. jargon. Bareng-bareng Ya, kali ya. oke. Oke. Science Pop Oke, agar Science Pop. Agar kita agar melek kita melek sains. sains. Oh, Masya Oke. Allah. Oke, kita mulai dari ini dulu nih, Kak Vita. Kan kita temanya sekarang tentang COVID, mengenai fakta dan hoax yang tersebar di Ya. kalangan masyarakat ataupun media massa gitu ya. Dan juga ada video-video yang sempat viral yang menyatakan bahwa penyebab kematian dari pasien COVID itu karena ketergantungan ataupun salah pemakaian obat gitu ya. Entah gimana itu ya. Jadi Ya. untuk jawaban-jawabannya yang lebih jelas nanti kita dengarkan jawaban dari Kak Vita ya. Nah, gini Kak Vita, saya mulai nih. Eh Awalnya nih, gimana ya masuknya virus ke Indonesia itu gimana sih ceritanya? Kok bisa masuk gitu ya? Kok bisa tersebar? Kemudian mulai dari satu dua orang hingga nanti waktu itu eh, apa namanya banyak orang yang terjangkit virus ini. Nah, kok bisa Mm, mm. virus masuk ke Ya Indonesia? udah. Udah lama rasanya ya itu ya. Udah lama gitu. Cuma kita Iya. mau mengungkit sejarah gitu ya. Kita suka sejarah bukan mengungkit masa lalu. Iya. Waktu pertama kali itu kan ingat banget aku baru selesai e-ship tuh. Belum lama selesai e-ship terus ada berita yang di Wuhan kan yang tentang Iya, iya. atipikal pneumonia atau infeksi di paru-paru yang penyebabnya itu tidak umum diketahui di medis kayak sesuatu yang baru gitu. Nah, itu kan awalnya emang ngetren tuh di Cina kan waktu itu. Cuma memang di beberapa negara termasuk negara kita waktu itu masih merasa oh kayaknya nggak bakal nih masuk ke sini gitu. Terus Oh, iya. udah tuh bulan Januari, Februari itu kan di Cina udah banyak diketatkan kayak gitu kan, terus bahkan lockdown kayak gitu. Terus di sementara di Indonesia masih merasa oh nggak akan nih masuk Indonesia karena banyak jokes waktu itu, salah satunya ini ya yang orang Indonesia makan nasi kucing nggak bakal kena COVID. Ada lagi Ah, yang iya. berkat doa ulama, ya nggak sih? Ah, iya Yang benar-benar. berkat doa Iya. ulama dan apa gitu waktu itu kan. Mm, mm. Gitu. Iya Terus benar. yang heboh yang sempat menarik juga waktu itu sempat dianggap sebagai oh ya ini kayak flu biasa kayak gitu yang ya paling orang-orang tertentu yang kalau emang berat baru meninggal, terus yang lainnya paling bisa sembuh sendiri kan. Bahkan yang waktu Menteri Kesehatan kita dulu ini kan sempat ya ini bisa sembuh sendiri kok nggak usah khawatir kayak gitu kan. Terus pertama kali masuk ke Indonesia tuh
bulan Maret ya kalau nggak salah ya, yang pertama kali kasus itu Iya, iya. ketahuan kan bulan Maret. Mm-mm. Terus itu tuh sempat ngikutin sampai kasus ke 30 berapa, terus setelah itu tiba-tiba langsung melonjak banget dan langsung ratusan. Awalnya masih bisa tuh di tracing, oh iya ini awalnya yang dari warga Jepang atau mana itu kan kalau nggak salah ya, dulu itu yang udah kontak sama orang WNA Jepang itu. Terus ya udahlah, setelah itu kok ternyata banyak juga di Indonesia. Jadi itu udah nggak, oh sempat juga inget banget waktu pernah ada berita dari ilmuwan di Amerika bilang nggak mungkin Indonesia belum ada. Itu ya teman, nggak mungkin Iya, iya, Indonesia iya, belum benar. ada karena di negara-negara lain kalau diprediksi di Indonesia tuh pasti udah ada kasusnya. Nah, itu ternyata kan memang belum, karena belum banyak yang dites kan, dan memang belum ketahuan, terus pada akhirnya ya memang ada kan. Dan sampailah kita pada saat ini kayak gini kondisinya, bahkan sekarang death rate kita udah melebihi India. Iya. 2,7 Wah. persen kayak gitu. Ya sebenarnya Ah, kalau melihat ya, sejarah benar. itu Mm. gimana ya Kak Sidik ya, kita kecolongan ya Iya, atau enggak? benar-benar sekali, kita benar-benar kecolongan nih. Sampai kita udah parah ya. Sekarang ini kalau kabarnya PPKM udah level keempat. Kalau sekarang berapa ya? Benar level keempat ya, Kak ya? Iya. Level keempat. Eh, dan juga nih tentang kematian pasien COVID yang baru-baru ini ataupun yang udah lama terjadi ya sebenarnya. Katanya nih kematian pasien COVID-19 itu sesungguhnya apakah disebabkan pengaruh obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit atau gimana? Nah, ini juga Oh ya. ada sangkut pautnya dengan video yang sempat viral gitu ya dengan Iya betul betul. apa namanya YouTuber gitu. Kira-kira yang benarnya seperti apa sih Kak? Jadi mendengarkan penjelasan dokter tersebut, jadi saya sendiri nih jadi percaya gitu kan karena dia dokter loh Iya gitu. benar. Kalau berdasarkan ya kalau dari Kak Vitanya gimana gitu? Oke. Ya memang yang membuat itu semakin bisa menarik perhatian orang ya, dan membuat mereka percaya karena memang yang ngomong kan dokter. Iya Terus benar-benar. setelah diselidiki kan juga emang ada itu surat tanda registrasinya, walaupun sudah berakhir kan di tahun berapa itu. Jadi sekarang sudah tidak aktif sebagai dokter. Nah, cuma terlepas dari masalah kredibilitas itu, kalau penyebab kematian COVID sendiri tuh bukan karena interaksi obat sih. Karena coba kita lihat aja, orang yang masuk rumah sakit nih, perbandingan yang sembuh sama yang meninggal, tuh jauh lebih banyak yang sembuh. Dan yang meninggal itu dibandingin lagi, coba orang-orang yang dengan gejala berat dan kritis dibandingkan dengan proporsi orang yang meninggal. Itu kurang lebih sama. Jadi proporsi orang yang meninggal itu ya karena memang dia kritis atau berat gitu. Dan orang-orang kenapa dirawat di rumah sakit ya karena gejalanya sedang berat kayak gitu. Ada juga sih memang yang ringan, tapi kan kalau kayak gitu kan biasanya akan sembuh. Hampir semuanya sembuh kalau yang ringan. Kalau yang sedang, berat, kritis, masuk-masuk udah sesek-sesek, saturasinya udah 60%, kadar oksigennya udah 60%. Itu tuh udah berat, itu udah berat bahkan bisa kritis. Ya udah kritis sih bisa dibilang. Itu kritis kalau udah 60% gitu. Kritis. Ya kalau meninggal itu karena memang saat datang dia sudah kayak gitu. Sementara apa sih? Nah, ini mungkin kita perlu lihat juga ya, apa sih sebenarnya yang kita kasih di rumah sakit gitu kan. Mungkin orang-orang penasaran, oh di rumah sakit nih pasti banyak nih obat-obat yang dikasih, pasti lebih dari satu. Ya memang lebih dari satu, karena masalah orang yang dirawat di rumah sakit, apalagi kalau kritis tuh banyak. Pertama, COVID ini ya, kita harus tahu nih, COVID itu menyerang tubuh tuh gimana. Jadi COVID itu kan utamanya di pernafasan nih. Kalau pernafasan kita jelek, pernafasan kita diserang COVID, itu imun-imun yang ada di pernafasan itu juga terganggu. Jadi bisa ketempelan tuh ketumpangan bakteri, jamur di situ. Nah, mencegah infeksi sekunder namanya. Jadi biar bakteri itu jangan ikut-ikutan menginfeksi. Kalau kayak gitu kan nanti makin parah gitu gejala pernafasannya. Nah, dengan cara kasih antibiotik, anti jamur kayak gitu. Nah, terus
yang lain lagi, COVID itu parah banget peradangannya. Kalau udah terinfeksi COVID, imun kita tuh udah kelabakan. Kalau yang gejala ringan tanpa gejala itu bersyukurlah imunnya masih sanggup untuk melawan COVID. Kalau yang imunnya itu udah mungkin karena dia udah punya penyakit bawaan kayak hipertensi atau darah tinggi, kencing manis atau diabetes kayak gitu imunnya kan sudah istilahnya nggak terlalu bagus. Jadi ketika kena COVID dia akan em, lebay. Ibaratnya lebay, dia bikin peradangan di mana-mana, bisa organnya rusak. Ada yang sejak awal pandemi itu sering kita dengar tuh badai sitokin. Nah, itu biasanya awal mulanya dari situ. Badai sitokin tuh bisa semakin memperparah paru, merusak organ-organ, kayak gitu. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya badai sitokin? Itu kan kita kan kalau orang pasien masuk rumah sakit, itu kan pasti kita cek darahnya, kita cek foto dadanya kayak gitu. Terus kita lihat tuh dari darahnya, oh ya ini masih bagus, jadi kita nggak perlu kasih obat-obatan pengendali imun. Nah, kalau misal dari hasil labnya itu jelek, ya kita kasih pengendali imun. Nah, pengendali imun ini kadang susah juga, kadang bisa bikin imunnya terlalu rendah atau kurang 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 kuat untuk mengendalikan imunnya kayak gitu. Nah, akhirnya kita juga eh, pan kita kita kasih vitamin juga kan untuk meningkatkan imunnya kayak gitu. Sebenarnya permainan obatnya tuh di situ, nggak yang kita ngasih obat sembarangan tuh enggak gitu. Jadi kalau misal ya dibilang interaksi obat nggak juga karena kita ngasih obat itu berdasarkan gejala pasien, terus berdasarkan apa yang kita mau cegah tadi infeksi dan em, peradangan tadi kan yang imunnya berlebihan, reaksi imun berlebihan kayak gitu. Terus juga itu semua diberikan dengan dosis yang sudah sesuai dengan anjuran. Kan obat itu kan diteliti dulu, dilihat Ya, ya. dulu dosis yang aman berapa. Nah, kita kasih segitu dosis yang aman, jadi tidak akan menimbulkan efek samping, apalagi efek samping mungkin ada ya, tapi minimal. Ya, ya. Tapi tidak sampai menyebabkan meninggal. Kalau nggak salah kemarin tuh eh, dengar juga katanya jadi interaksi obat itu menyebabkan disfungsi mitokondria ya gitu-gitu. Nah, Hmm, hmm, hmm. itu itu nggak kayak gitu ya. Disfungsi Ya, jadi mitokondria itu uh, prosesnya nggak kayak gitu. jadi yang benarnya gimana kalau disfungsi mitokondria nih, Kak? Kalau disfungsi mitokondria itu, kalau setahu saya, itu suatu Uh, kelainan genetik tertentu, jarang banget. hmm, hmm. Oh, Jadi jarang ya. itu eh, dan Hmm. dan dan tidak semudah dan tidak dipicu oleh obat gitu. Berarti Jadi itu disfungsi lebih ke mitokondria itu bukan pemicunya, bukan obat yang diberikan tadi hmm, ya. Oke, bukan. jadi kita ya, berarti kita udah dapat nih jawabannya. Jadi Iya, obat-obat yang betul. diberikan itu bukan asal-asalan gitu ya. Bukan Mm-mm, bukan karena pengaruh obat. Nah, jadi gini, bukan. sempat juga saya baca nih tentang pengaruh obat-obatan. Eh, misalkan ini ada pasien COVID, kemudian ada berbagai obat. Saya mau tanya juga nih, obat yang dikasih itu lebih dari berapa macam nggak ya? Kalau yang lagi isoman ataupun yang pergi ke rumah Oh, sakit, kemudian diberikan obat berapa pasang ya? Saya belum pernah ini nih kena gitu. Alhamdulillah oh, gitu ya. jangan dong. Oke. Ya kira-kira ya, Em, saya mau tahu juga tuh. Sebenarnya kalau untuk obat kalau pasien yang ringan ya, gejala Hmm, ringan hmm, tuh hmm. kita kasih obat untuk meredakan gejalanya. Kalau dia Iya, batuk ya kita kasih obat batuk. Karena apa? Karena orang kalau batuk itu kan nggak enak. Kalau kita batuk terus-terusan kita nggak enak rasanya untuk aktivitas apa-apa kayak gitu kan, kita kan memperlama penyembuhan gitu. Hmm, hmm, Makanya kita hmm. kasih obat untuk Iya, meredakan iya. batuk. Kalau demam, kita kasih obat untuk demam. Supaya apa? Demam itu bikin kita dehidrasi. Nah, kita nggak mau pasien kita dehidrasi karena dehidrasi itu nanti akan menyebabkan em, masalah lebih lanjut, bisa sampai ke ginjal kayak gitu. Terus juga mengganggu fungsi organ-organ yang lain. Terus bisa makin
kalau dehidrasi tuh jelas kita akan sakit kepala itu, terus lemas ya, kayak gitu lama juga nanti sembuhnya kayak gitu kan. Itu obat-obatan untuk Ya, ya. gejala simptomatik, istilahnya obat-obatan simptomatik. Terus nanti ada lagi obat-obatan vitamin sih, vitamin biasanya dikasih vitamin. Nah, vitamin itu sebenarnya bisa dipenuhi dari makanan, tapi makanan, berjemur kayak gitu. Tapi beberapa kasus orang-orang yang mungkin makannya agak susah, apalagi kalau di rumah sakit kan langsung makan kurang ya. Iya, Kayak iya, gitu, iya. makanya kita kasih vitamin Oke, oke. gitu. Kemudian ini Vitamin nih, ini tujuannya yang untuk ya, meningkatkan ini sih, meningkatkan imun kita biar kerjanya lebih efektif kayak gitu. berarti untuk Terus ada ningkatin juga imun ya, kita ya. Kalau ningkatin imun kita konsumsi vitamin. Kemudian kalau yang pernah saya dengar nih ya, saya juga ngikut video-video yang viral tentang hoax-hoax yang ada di media sosial kayak apa namanya? Memang ini luar biasa nih, kayak profesor ya, Profesor Luc Montagnier gitu ya, Profesor Luc hmm, Montagnier yang peraih Nobel yang menemukan virus HIV. Dia ngomong kalau mau sehat dari virus kita cukup minum air. Nah, hmm, ini bisa jadi apa nak tambahan untuk penambah imun gitu ya. Selain vitamin, iya kemudian iya banyak iya, minum air. Bisa jadi ya. Bisa jadi karena yang ngomong itu Luk Muntani gitu ya. Ataupun ya iya bisa kalaupun bisa. apa namanya, kalaupun nanti kita nggak bisa lagi mengatasinya, tentu kita harus tanya dokter gitu ya. Nah, satu lagi nih dok ya. Em, Tentang pemakaian masker gitu ya. Nah, ada yang bilang kalau bahkan media barat juga ada yang menyiarkan ini kayak saya sampaikan aja langsung itu ya, kayak London Real Mm-mm, TV gitu. Eh, mm-mm. Hostnya bilang gitu, kalau pakai masker kita ngirup karbon dioksida sendiri. Ah, ini gimana? Kan kalau berdasarkan logika benar gitu kan. Kita butuh Iya iya O2 iya. tapi malah kita ngirup CO2. Ya benar gimana nih gitu kan. Oke, itu kalau pakai maskernya dari plastik ya, Kak. Oh, oh ya dari plastik ya benar-benar. Kan masker yang ada, masker kain, masker medis, itu kan ada pori-porinya ya. Udara masih bisa keluar masuk lewat situ, yang nggak bisa keluar masuk kuman. Kan memang didesain pori-porinya em, bisa menghalang kuman untuk keluar masuk, tapi kalau udara tetap Iya, bisa iya. keluar masuk. Nyatanya coba deh, Oke. coba pakai masker terus niup lilin, ya itu masih bisa ya walaupun agak susah kan. Iya, iya. Terus juga pakai masker masih bisa nyium bau-bauan kan. Ini berarti nyata, berarti Masih, tandanya masih. ya Berarti berarti masih tandanya bisa masih ngirup ada O2 ya kan. dari. Iya, bahkan senyawa Oke. volatil dari bau-bauan aja masih bisa masuk, apalagi udara. Iya, iya, Terus iya. kalau mau lebih ini lagi, coba pakai masker, terus dicek aja itu saturasi oksigennya, pasti masih bagus. Nggak mungkin langsung drop sampai, Iya. pasti masih 90-an, 98, 97. Kalau mau lebih ini lagi sih, pakai masker terus dicek deh darahnya, dianalisis gas darah istilahnya itu, jadi kita lihat berapa kadar oksigen, kadar karbon dioksida dalam darah itu, nanti bisa kelihatan. Nggak akan ini kok, nggak akan keracunan karbon Terpapar atau dioksida. ya Iya. keracunan gitu ya. Jadi artinya Lagian kalau tetap pakai iya, masker ya. Tetap pakai lagian kalau masker, kemudian ya nggak apa namanya ya, tentang info CO2 lebih banyak kita hirup kemudian keracunan, nggak seperti itu enggak kenyataannya, sih, karena kita lihat yang lagian nekes-nekes juga pakai itu malah lebih tebal gitu kan. iya, Nah, kita kita lihat nakes aja gitu ya. pakai masker 8 jam, lebih 10 jam Wah bahkan. itu. Kadang Ya, itu tapi masih alhamdulillah bisa. ya. Alhamdulillah setelah pulang jaga masih bisa ngapa-ngapain. Kita nggak yang pingsan gitu, enggak. Lagian kalau karbon dioksida di dalam darah terlalu tinggi, itu kompensasi tubuh akan mempercepat nafas kita. Jadi kalau kadar kita banyak karbon dioksida dalam tubuh yang tidak bisa dikeluarkan, kita otomatis akan nafasnya cepat kayak gitu. Enggak kan kalau pakai masker. Ya gitu. Nah, ini jawabannya luar biasa. Jadi nggak perlu takut ya kalau pakai Nggak perlu masker, lebih banyak takut. Iya. lebih banyak ngirup CO2, nggak bakalan insya Allah nggak ya. usah nggak usah Jadi nggak usah beralasan ya. Tapi emang ya. ini sih kalau masalah ada batas waktu untuk pakai masker tuh lebih karena maskernya lembab, terus udah banyak
kuman di situ bisa berkembang biak Iya. nanti kayak gitu kan. Nah, itu batasnya tuh 6 sampai 8 jam. Nanti kalau udah selama itu dipakai harus ganti. Biar nyaman juga kan, kalau lembab kan nggak enak. Terus juga itu kan kontak dengan mulut, dengan hidung yang dimana itu Iya, iya. Iya, banyak iya. bakteri kan. Kayak gitu. Iya, bakteri dari droplet-droplet ketika ngomong gitu ya. Ya, Oke, coba ini saya sering ngikutin videonya Mas apa namanya Bos Darling gitu ya. Saya juga agak favorit dengan penjelasan mereka-mereka dan timnya gitu ya. Saya bukan pendukung flat earth ya. Oke. aduh. Ya, oke. Nah, jadi katanya di dalam video tersebut ada Dr. Karimulis. Ya, Dr. Karimulis itu yang nemukan PCR test. Nah, beliau ini wafat 5 bulan sebelum COVID itu apa namanya apa tersebar ke seluruh dunia gitu. Iya, 5 bulan sebelum. Nah, jadi apa namanya Bos Salim bilang ya kalau misalkan nanti dia ini nggak meninggal gitu ya masih ada di ketika COVID itu tersebar dia pasti teriak ini alat bukan untuk apa namanya deteksi COVID-19. Nah ini iya, gimana iya, iya. ilmunya sendiri gitu gimana nih Kak persoalan seperti ini? Oke, oke. Itu sempat ini sih, memang sempat viral ya katanya, Mm-mm. nggak tepat tuh PCR buat cek virus gitu kan. Terus setelah Mm-mm. saya baca lagi tuh ada tuh ternyata artikelnya dibahas oleh Reuters. Itu katanya sebenarnya si Mulis ini bacanya gimana ya? Mulis. Itu sebenarnya bilangnya sebenarnya bilangnya PCR tidak tepat untuk mengestimasi jumlah virus. Bukannya tidak tepat untuk memprediksi virus. Karena PCR itu kan prinsipnya dia nanti akan kalau PCR yang kita pakai itu ya, namanya kan reverse transcriptase, polymerase chain reaction. Iya, ya, Jadi ya. si virusnya itu kan material genetiknya RNA. RNA tuh kayak benang gitu lah, benang isinya kode-kode tapi cuma satu benangnya. Nah, itu harus diterjemahkan dulu ke benang yang Iya, iya. dua gitu, atau Iya, DNA. Nah, itu. iya, Nah, iya. diterjemahkan, nanti diperbanyak, nanti dicocokkan sama em, terus sama urutan kode-kode genetiknya yang udah diketahui dari COVID itu, dari SARS-CoV-2 itu. Nah, Mhm, benar. itu sih nanti kalau dia terdeteksi berarti ada kan material genetiknya di situ. Karena virus ya Mhm. gimana cara deteksinya? Ya cara mendeteksi dia virus ada di dalam tubuh ya dengan cara melihat genetiknya kan. Itu kan yang Mhm. menandakan keberadaan dia. Kan karena dia nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau bakteri masih bisa di mikroskop tuh. Kalau virus Mhm. harus pakai mikroskop tertentu dan nggak semuanya bisa dilihat pakai Mhm. mikroskop gitu. Nah, makanya kita perlu mendeteksi itu material genetiknya ada atau enggak pakai PCR. Nah, Mhm. Mhm. PCR ini kan bisa namanya CT-CT itu. CT-CT itu Iya, iya. biasanya memang dipakai untuk mengestimasi em, viral load atau kadar virus dalam tubuh. Nah, memang itu sebenarnya itu yang dimaksud, tidak bisa dipakai untuk mengestimasi jumlah virus secara tepat kayak gitu. Oh Jadi gitu. bukan bukan nggak bisa nggak tepat untuk mendeteksi virus. Selama ini virus-virus yang ada juga dideteksinya salah satunya pakai PCR kok, kayak HIV gitu. Cuma kalau HIV di sini memang lebih ke karena untuk penelitian sih kalau yang dideteksi pakai PCR karena nggak gampang dan ada metode yang lebih mudah. Kalau COVID ini kan belum ada metode yang lebih mudah. Ada sih antigen Mhm. tapi sering false negatif ya kayak gitu. Sebenarnya lebih karena Mhm. sekarang ini pandemi, virusnya gampang menyebar, kita harus bisa mendeteksi siapa yang benar-benar kena dan siapa yang benar-benar nggak kena kayak gitu kan. Makanya kita harus cari alat yang spesifik mungkin, yang tepat mungkin dia mendeteksi kayak gitu. Sementara kalau penyakit Mhm. yang lain kan nggak semudah ini menyebarnya, nggak Iya, semudah iya. COVID kan. Jadi kita nggak perlu gimana ya, kayak
oh ya ini pasti negatif, ini pasti positif karena ya udah kalau dia bisa kita rawat, kita bisa sembuhkan, dia nggak semudah itu menyebarkan ke orang lain. Sementara kalau COVID kita udah merawat dia nih yang sakit, tapi ternyata dia udah nyebarin ke orang lain kan nanti ribet lagi. Kita harus nyari orang lainnya itu gitu kan. Itu sih sebenarnya kepentingannya itu. Kenapa kita perlu pakai PCR? Memang mahal tapi ya itu jadi salah satu yang kita bisa andalkan saat ini kayak gitu. Jadi PCR test itu yang menjadi andalan, kemudian terkait hubungan apa namanya PCR test itu nggak bisa dilakukan untuk mendeteksi virus, ternyata ada penjelasannya, tidak bisa Iya, mendeteksi jumlah dengan tepat. Nah, gitu aja sekarang. betul. Untuk mendeteksi Emang virus harus, berarti bisa, insya iya. Allah. Emang suka kayak gitu ya, Hmm. setengah-setengah media itu Oh ya. Jadi harus kutipnya. harus jelas gitu ya. Mm-mm. Jadi ini teman-teman kita dapat ilmu baru ya. Jadi mungkin kalau ada ini pertanyaan bisa kita Oh iya, ini boleh-boleh. berikan waktu untuk Mungkin, bertanya kepada teman-teman yang udah hadir nih ya. mungkin ada yang belum puas dengan penjelasannya atau ingin Iya, membantah, boleh. heeh. Ya boleh. Silakan, silakan teman-teman yang ini yang hadir ya. Terus juga ini ya, sekarang ini lagi banyak muncul varian baru itu kan. Jadi memang harus cepet ini vaksinasi. Oh iya tentang vaksinasi Mhm. tuh bisa. Mungkin ada yang penasaran tentang vaksinasi. Kan sekarang Ah lagi ya, banyak teman-teman. Ya, iya ya. varian baru Polemik gitu ya. menyebar. Jadi Ada juga vaksinasi bisa polemik dipilih. takut vaksin atau gimana gitu kan. Mm-mm. Oh ya, ini ada juga nih apa namanya dari salah satu orang orang hebat juga ya di negeri kita. Pernah ngomong nih di dalam suatu media dikutip gitu ya. Apa namanya? Vaksin itu manjur tapi tidak kebal COVID. Oh Ah, iya, jadi iya, guna iya, iya, vaksin iya. ya apa gitu kan. Nah, kita bingung nih Iya atas benar-benar. atas penjelasan ini di media. Gimana menurut kakak penjelasan yang lebih Orang-orang jadi mengena ragu kepada ya kita? mau Ya vaksin ya. ragu gitu. Karena Ya, aduh sama aja mau vaksin juga tetap bisa sakit gitu kan. iya Sebenarnya gitu. gini sih. Sebenarnya vaksin itu kan prinsipnya mencegah kita biar nggak sampai sakit, nggak bergejala, nggak ber, Iya. kalaupun bergejala nggak sampai berat, nggak sampai kritis gitu kan. Kita tetap bisa tertular. Tapi kalau kita udah vaksin, tubuh kita tuh udah kenal sama calon musuh kita. Ketika si virus yang menjadi musuh kita itu masuk, kita udah persiapan, kita udah punya jajaran tentaranya tuh. Terus kita udah langsung tahu strateginya harus ngapain kan. Jadi ketika virusnya masuk, kita udah tahu harus bunuh virusnya dari mana, dengan cara apa, kayak gitu. Terus, jadi virusnya itu lebih mudah disingkirkan. Kalau virusnya banyak, nggak perlu waktu yang lama untuk menyingkirkan virusnya itu semua. Jadi, ketika kita udah, ketika virus dalam tubuh kita itu nggak banyak, kita nggak bisa menularkan ke orang lain kayak gitu. Terus juga ketika virusnya nggak banyak yang dalam tubuh, gejalanya juga nggak berat gitu kan. Kayak gitu. Tapi masalahnya sekarang ini kan vaksin belum semuanya. Baru berapa persen kemarin kalau nggak salah 17% baru. 17%. Iya. Nah, itu kan masih banyak kan berarti yang belum tervaksin. Gimana caranya biar mereka nih nggak tertular ya? Memang harus pakai masker, harus prokes itu, masker, cuci tangan, social distancing. Karena nggak akan berguna emang kalau vaksin sendirian, nggak akan berguna karena baru sedikit kan yang terlindungi dari vaksin. Dan itu kalau misal 17% itu kan berarti ibaratnya berapa orang, sekitar satu orang, 17% tuh sekitar berarti ada 17 orang di antara 100 nih. Misal ya, 17 orang itu yang sudah terlindungi itu di antara yang lainnya tuh masih banyak yang nggak terlindungi, mereka semuanya bawa virus. Tentu saja mereka yang udah Iya. terlindungi itu juga tetap akan kena virusnya, walaupun Iya. nanti mereka nggak banyak virusnya yang masuk. Atau mereka udah nih, misal kena virusnya dikit, terus ke populasi yang lain, ke orang lain, terus yang belum pernah divaksin, mereka walaupun masih ada dikit virusnya di dalam tubuh mereka, ternyata eh, apa Malah itu namanya ya kayak banyak gitu ya. bad lucknya dia tetap bisa nularin ke orang lain kayak gitu kan. Terus ya Gitu udah anda ya. tertular kayak gitu. Jadi kalau belum
cukup cakupannya nggak bisa vaksin sendirian memang. Terus ya itu Hmm. dia. Jadi emang butuh waktu sembari mencakup lebih banyak orang. Kita butuh masker, kita butuh cuci tangan, social distancing sampai akhirnya nanti banyak orang yang tervaksin, mereka bisa saling melindungi. Kalau udah tervaksin, virus yang masuk nanti nggak akan banyak banget di dalam tubuh, nggak akan lagi gampang menular. Nah gitu, Hmm. Hmm. ketika itu Hmm. Hmm. vaksin baru kerasa kayak gitu. Oh Jadi gitu. harus Ya. sabar ya, Jadi sabar, sabar. ya. Berarti yang vaksin, yang baru vaksin, jadi harus sabar nunggu Iya, hasilnya itu manjur gitu, ya. Jadi nggak perlu takut betul. ya. Ini Mbak Dokter udah jelasin ini. Ya, semoga semoga yang vaksin tetap semakin sehat dan kebal gitu. Oke Kak, jadi tadi saya lihat-lihat udah ada yang nanya gitu. Boleh ya Kak ya, kita baca pertanyaan Boleh, dari boleh. teman-teman yang hadir. Jangan Min, susah-susah ya. mau tanya, ya, Min mau tanya, ciri spesifik dari COVID-19 varian Delta itu apa? Apa Hmm, benar bisa terlihat dari nilai CT-nya? Ah, ini gimana nih, Kak? oke. Oke, kalau masalah itu ya yang spesifik dari Delta sih sejauh ini nggak ada untuk ciri spesifik, apalagi dilihat dari CT nggak, itu nggak. Karena satu-satunya cara untuk melihat itu Delta atau bukan harus di genome sequencing namanya. Jadi harus kita lihat Hmm. material genetiknya, kode-kodenya itu gimana, apakah sesuai dengan varian Mhm. Delta atau enggak kayak gitu. Emang ada Oh, mutasinya berarti atau enggak kita kayak gitu. ya, Tapi berarti kalau dari kode klinisnya ya, genetiknya sekarang ya. Tapi kalau dari klinisnya ya, kalau dari klinisnya, jadi misal kayak gejala-gejalanya kayak gitu, yang saya perhatikan dan memang ada beberapa penelitian yang emang udah melihat kalau gejalanya makin bervariasi sekarang. Kalau dulu Mhm. kan banyak kalau dulu tuh apalagi pas awal-awal ya, itu banyak Iya, tuh iya. beredar, oh ya cara membedakan COVID dengan yang non COVID tuh batuknya kering kayak gitu kan, batuknya kering Heeh, terus habis itu tidak ada pilek kayak gitu-gitu kan dulu pas awal-awal. heeh, Terus ternyata heeh, semakin kesini kan nggak kayak gitu. Terus juga kalau yang varian Delta ini sekarang makin luas, jadi heeh. bisa tuh gejalanya mual muntah kayak gitu, terus kayak penyakit perut, jadi diare. Kalau diare sih emang dari dulu ya, diare dari dulu. Cuma kalau yang akhir-akhir ini makin kelihatan itu makin bervariasi. Jadi bisa yang kayak mual muntah kayak gitu. Terus ruam-ruam kulit itu ruam-ruam kulit memang sebenarnya udah sejak yang ketahuan ada varian yang Inggris kalau nggak salah itu kan habis itu mulai banyak bermunculan penelitian laporan-laporan gitu laporan-laporan kalau ada nih COVID tersangkanya sih COVID-nya karena COVID-nya ruamnya itu kayak gitu. Ini memang lebih bervariasi. Kalau untuk yang spesifik nggak ada sih kalau dari sekarang. Mhm. Kalau dari yang udah Baik, ada nggak ada. ya, ya, ya. Berarti Jadi emang kalau harus apa namanya ya, harus ya. tetap waspada aja, tetap diwaspadai Jadi semuanya. iya, iya. Berarti yang saya tangkap nih kalau virusnya bervarian gitu ya, gejala-gejala bagi yang pengidapnya itu beda juga. Kayak tadi ada muntaber gitu ya, muntah-muntah. Kemudian ada yang di awal-awal itu batuknya kering kalau yang COVID gitu ya, sama yang non COVID. Berarti Sekarang yang sih saya enggak tangkap seperti itu. semuanya semuanya. Oh ya. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak ya. Nah, pertanyaan kedua, emang vaksinasi yang kedua lebih sakit ya? Terus efek sampingnya Oh, apa? Nah, ini Kak. oke. Vaksinasi kedua ya lebih sakit tuh lebih sakit apa ya? Pas disuntiknya atau efek sampingnya lebih terasa? Kalau disuntiknya sih sebenarnya enggak ya. Enggak lebih sakit sih sebenarnya kalau disuntiknya itu tergantung pertama tergantung operatornya. Terus juga kan emang kadang lokasinya kan juga nggak selalu yang nggak map. Jadi kalau di tempat suntik itu kan ada yang deket saraf kayak gitu kan. Terus mungkin pas suntikannya itu yang pas deket ujung saraf kayak gitu. Kalau ujung saraf sedikit kena tusukan itu kan dia akan merangsang nyeri. Jadi nyerinya emang lebih kayak gitu. Tapi enggak bahaya kok, itu enggak bahaya. Enggak jadi sarafnya kenapa-napa, enggak. Terus habis itu enggak sih, tapi kalau lebih sakit enggak. Cuma kalau efek sampingnya lebih terasa itu memang karena orang yang divaksin kedua itu kan dia udah pernah kenalan dengan apapun yang ada di dalam vaksinnya itu kan
yang membuat dia kenal dengan COVID itu kan yang ada dalam vaksinnya itu. Kalau dia udah pernah vaksin pertama, kan dia otomatis udah punya bekal nih. Mhm. Ibaratnya udah punya spoiler. Oh iya, ini kayak gini. Dia udah Iya, iya. belajar Mhm. dikit-dikit lah. Terus nanti ketika vaksin yang kedua, dia berlatih lagi, belajar lagi Hmm. lebih dalam gitu kan. Nah, proses belajar lebih dalamnya ini yang menyebabkan gejala-gejala efek samping itu. Efek sampingnya lebih kerasa karena dia udah tahu, udah punya bekal cara cara menghadapinya. Jadi dia eksperimen nih dengan yang, jadi ibaratnya dia ketemu musuhnya itu dengan vaksin yang kedua, dia ibaratnya kayak ketemu musuh beneran, terus dia nyoba ilmu yang udah Hmm. didapat dari vaksin pertama. Nah, pas proses percobaannya ini namanya juga sistem imun. Itu kan akan menyebabkan mungkin dikit-dikit radang dikit-dikit, makanya bisa demam-demam kayak gitu. Tapi nggak Ya, ya, bahaya, ya. itu proses dia belajar, biar nanti dia setelah di vaksin yang kedua ilmunya itu makin jago, dia makin jago untuk kalau ketemu COVID yang beneran, nanti dia bisa lebih efektif dalam Ya, em, me- menyerangnya, dalam mengatasinya kayak ya, ya. gitu. Mhm, mhm. Berarti Mm-mm. kalau di vaksinasi kedua, ya apa namanya, virus yang ada di dalam vaksin gitu lebih lebih jago gitu ya. Kira-kira seperti itu nggak? Benar nggak? Benar nggak? Kira-kira seperti itu? Sebenarnya kalau virusnya sih sama ya, virusnya Sama. nggak Oh lebih gitu. jago, tapi imunnya yang udah lebih punya bekal Oh duluan gitu. dia. Ya, ya, ya. Kayak Berarti gitu. imunnya udah Jadi kelatih gitu ya. Oke. udah Berarti apa terlatih. namanya? Berarti apa namanya itu Responnya kan lebih level ini kan level lebih virus keras. ya. Ya, ya. Berarti vaksin satu sama vaksin 2 virusnya sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya Baik, kalaupun nggak ada efek samping, bukan berarti ilmunya nggak kerja ya. iya, iya, iya. Oh gitu. Tetap kerja kok, Berarti tetap kerja itu. Cuma emang beda hmm, kan respon masing-masing tubuh. Mungkin dengan peradangan dikit orang itu udah pusing, orang lain enggak gitu kan. Ibaratnya kayak gitulah. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak ya, sebelum kita ini ya, eh, kita berakhir pertemuan pada Hmm. malam ini. Pertanyaan terakhir, apa vaksin COVID-19 nanti harus setahun sekali seperti vaksin flu? Yamin. Nah, itu. Nah, berarti Oke artinya, oke. ya, berarti jelas Pak ya? Iya ya. Ya, coba. Ya. Nah, kalau masalah itu sampai saat ini kan penelitian yang ada ya, sejauh ini kita taunya imun yang terbentuk akibat vaksin itu bertahan sekitar 6 bulan sampai 12 bulan memang. Jadi untuk kondisi sekarang kemungkinan memang butuh booster atau atau vaksin lagi. Tapi belum tentu, belum tentu nih ke depannya. Kalau memang ke depannya nih kondisi virus SARS-CoV-nya ini udah jinak, nggak seganas sekarang, bisa jadi nggak perlu vaksin tahunan kayak gitu. Mungkin yang perlu vaksin tahunan orang-orang yang rentan kayak gitu, bisa kayak gitu. Jadi tergantung Hmm. untuk kondisi kedepannya kita belum ada yang tahu, masih butuh penelitian untuk itu. Cuma untuk kondisi sekarang memang paling bagus memang paling bagus itu ada booster atau vaksinasi ulang setelah sekian lama gitu kan. Cuma kan itu sekarang itu problemnya vaksin pertama aja baru 17%, vaksin kedua aja baru 7%. Nah, ini masih PR Oh, banget kan untuk jadi nyelesain vaksin ya, pertama ya, sama ya, benar, kedua. benar, benar. Ya. Boro-boro untuk Jadi vaksin ketiga gitu kan. ya, ya, jadi Gitu. PR-nya vaksin satu dan kedua dulu nih ya, gitu. Iya, itu dulu Baru yang penting baru nanti sekarang. bisa kita jawab yang persoalan apa namanya vaksin setahun sekali gitu ya. Ya, Jadi semoga sih nggak sampai perlu kayak gitu ya. Tapi tetap ada ya, ya, ya. kemungkinan, tetap ada potensi untuk harus vaksin tiap tahun gitu, ada sih, tetap ada potensi kayak gitu. Oke nih. eh Sudah lama Kak ya Vita, kita. kayaknya nggak kerasa. Ya, nggak kerasa waktu udah berjalan sekitar ya 40 menit lebih. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan adanya kita berbagi dengan teman-teman yang sedang menyaksikan, hendaknya kita jadi lebih tahu yang mana fakta dan hoaks yang sudah apa namanya tersebar di media sosial gitu. Ya, barangkali nanti Betul. kalau misalkan masih ada pertanyaan dari teman-teman, mau yang jilid kedua dong, nah gitu ya. Insya Nah, Allah kita boleh, boleh, nanti boleh. bisa bisa melayani gitu ya bersama dokter Vita. Ya, oke. Mungkin dari Kak Vita ada closing statement nggak dari acara kita pada malam hari ini? Oke, yang penting sih sekarang ya,
Pengen banget kalian tuh bisa benar-benar ikut berpartisipasi mencegah penularan karena sekarang pengen malah jadi curhat. Sekarang nih Iya. pasien-pasien yang datang tuh udah jelek-jelek banget, kayak sedih aja ngelihatnya gitu, kayak kayak kita nerima pasien kondisinya udah kayak gitu, kayak pengen bantu maksimal tapi pada akhirnya nggak bisa karena emang kondisinya udah jelek kayak gitu. Kita udah mengusahakan semampu kita, udah coba dengan terapi yang terbaik yang emang ada gitu, tapi kayak nggak bisa. Jadi kayak banyak juga pasien-pasien yang datang sebenarnya nggak terlalu jelek, tapi nanti tiba-tiba emang kayak gitu sih sekarang karena eh, khasnya yang sekarang yang mungkin karena varian delta itu ya. Mm. Jadi kan varian delta ini sendiri, oh mungkin kalian bisa ini nanti baca aja di artikel Science Pop ya, ada itu yang tentang varian delta kenapa jadi lebih menular dan lebih ganas. Nah, kayak gitu. Itu jadi banyak pasien yang kayak awalnya kelihatannya bagus, tiba-tiba nanti jelek kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu manifestasi dari varian yang ada sekarang. Nah, apalagi sekarang ini mudah menular. Jadi please banget dijaga orang-orang terdekat dengan cara kalau dapat undangan vaksin datang lah, datang, terus jangan banyak alasan. Terus banyak yang orang-orang di sana belum dapat kesempatan vaksin karena memang banyak masalah sih, bisa dilihat sendiri di sosmed kan, ada yang emang terkendala administrasi lah apa-apa kayak gitu. Beruntunglah kalau Mhm. kita bisa vaksin ya kan, beruntunglah kita bisa vaksin dikasih jalan gitu. Terus juga pakai masker, social distancing, terus cuci tangan yang rajin. Kalau nggak perlu banget kumpul-kumpul nggak usah dulu, jangan makan bareng dulu karena sekarang ini juga trennya udah nggak pandang usia ya. Sekarang udah banyak juga Mhm. usia-usia 20-30 yang kondisinya berat gitu ya. Ini juga untuk menjaga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, jangan sampai mereka em, ya terkena COVID sampai, apalagi naudzubillah sampai berat gitu kan, jangan sampai kayak gitu karena nggak enak banget ngelihat pasien-pasien COVID tuh, mereka tuh nggak ada yang nemenin. Bayangin aja kayak gitu, bayangin di rumah sakit pasien COVID itu nggak ada yang nemenin, kayak mereka kangen sama keluarga tapi gimana. Dan perawatan COVID tuh nggak sebentar, nggak kayak dulu. Misal kalau nggak kayak COVID sekarang ini, dulu orang di rumah sakit paling seminggu kan, seminggu. Sekarang tuh bisa sampai sebulan kayak gitu. Bayangin aja, mereka kasihan kan, kasihan sama orang-orang yang dirawat gitu, kayak gitu sih. Terus juga yaitu dalam memahami informasi, tolong sekarang lebih cermat, jadi jangan sepenggal-sepenggal kayak gitu karena itu bermula dari memahami informasi sepenggal-sepenggal, itulah biasanya hoax bisa menyebar kayak gitu. Terus juga yaitu hati-hatilah kalau mau nyebarin informasi, kan Mhm. nanti kalau kalau informasi yang kita sebarkan ternyata tidak baik, terus em, menyebabkan bahaya, harm kayak gitu kan, kita juga ikut andil di dalam di situ kan. Maksudnya itu kita juga ada peran dalam peran dalam menyebabkan orang lain itu terdampak akibat informasi itu kayak gitu sih. Gitu. Ya, benar Panjang banget. banget ya, Ya. maaf. Ya, closing statement ya. Ya, benar banget apa yang disampaikan oleh Kak Vita pada malam hari ini. Jagalah keluarga yang kita sayangi gitu ya. Tetap apa namanya, lakukan prokes gitu ya. Dan kemudian kalau ada undangan vaksin maka kita hadiri. Nah, benar yang dikatakan Kak Vita bahwa kita harus jaga dengan baik keluarga kita. Karena yang saya ketahui nih ketika saya ya masih bekerja dalam instansi tempat saya bekerja sekarang ini, jadi banyak sekali berita tentang meninggalnya secara beruntun gitu ya, anak, ayah atau kebalikan, ayah, anak, ibu gitu kan. Jadi juga di berita ayah ibunya COVID kemudian meninggal, anaknya isoman di rumah, nggak tahu ayah ibunya meninggal gitu kan. Itu kan sedih banget gitu ya. Jadi Kasihan. artinya ya jangan sampai kita menzalimi ke apa saudara-saudara kita, tetangga kita. Dan juga jangan lupa teman-teman berdoa agar semua ini diangkat dari negeri kita. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Tak terasa sudah lebih 40 menit ke depan kita menemani teman-teman Science Pop dimanapun berada. Semoga dengan adanya apa namanya edukasi ini kepada teman-teman pemirsa
dapat menjadi tambahan ilmu dan bisa kita amalkan nantinya. Baik, terima kasih kepada Kak Vita dan teman-teman yang sudah menyaksikan kegiatan perdana kita ini ya di Science Pop ID IG Live, dan semoga ini akan tetap berlanjut untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman ataupun sahabat Science Pop. Demikian untuk pertemuan kita pada malam ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ya, Sidik. Terima kasih ya, sahabat. sama-sama Kak Vita. Terima kasih sobat sains semua. Selamat malam Ya, minggu. ya.